Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang adaptasi psikologis pada ibu masa nifas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ainur Ajijah. Saya di sini sebagai moderator dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 yaitu ada Teh Ayu Puji Lestari dan TRC Aulia Citra. Langsung saja kepada pemaparan yang ke-1 oleh saya. Sebelum memasuki jurnal, di sini ada psikologis adaptasi ibu masa nifas menurut teori Repa Rubin tahun 1977. Ada beberapa fase yang akan dilalui oleh ibu nifas, yaitu yang pertama fase taking in, yang kedua fase taking hold, yang ketiga fase letting go. Yang pertama fase taking in, yaitu di mana periode ketergantungan. Beberapa rasa yang tidak nyaman seperti lelah, nyeri jahitan pada vagina dan lain-lain pada fase ini akan berfokus pada dirinya sendiri. Perasaan bersalah juga sering muncul pada fase ini. Biasanya fase ini berlangsung 1-2 hari. Yang kedua ada fase taking hold, yaitu di mana psikologis ibu nifas sudah mulai bisa menerima keadaan fase ini, akan mulai belajar untuk melakukan perawatan bayinya. Tugas dari pendamping dan keluarga adalah memberikan dukungan agar ibu merasa mampu melewati fase ini. Biasanya fase ini berlangsung 3-10 hari. Yang ketiga ada fase letting go, yaitu di mana seorang ibu nifas sudah menerima tanggung jawab dan peran barunya sebagai seorang ibu. Pada fase ini, ibu sudah mampu melakukan perawatan diri sendiri dan bayinya secara mandiri. Next, Teh. Nah, dari jurnal 1 didapat penelitian bahwa motivasi suami terhadap adaptasi psikologi ibu pada masa nifas di klinik Pratama Bina Sehat Kasihan Bantul. Ini ditulis oleh Rizky Nurhalimatus Sadiah pada tahun 2019. Latar belakang. Masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelainan bayi, plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu. Proses persalinan dan lahirnya bayi memberikan arti dan makna yang sangat besar bagi seorang ibu. Bahkan dapat mengubah sikap dan psikologisnya. Peran keluarga dalam hal ini sangat diperlukan, terlebih lagi peran sebagai suami. Hal ini disebabkan dukungan suami merupakan strategi coping penting untuk mengalami stres dan berfungsi sebagai strategi preventif untuk mengurangi stres. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil penelitian, yaitu next, Teh. Yang pertama, terdapat motivasi suami selama masa nifas, yaitu berupa mempersiapkan segala perlengkapan pemenuhan barang kebutuhan ibu dan bayi, selalu siap siaga, memberikan semangat, ikut dalam mengganti popok, mencuci baju, memberikan pujian, pengertian, dan memberikan pendampingan, baik saat proses melahirkan dan kunjungan masa nifas. Yang kedua, ibu dapat melewati adaptasi psikologi pada masa nifas dengan baik jika terdapat motivasi yang diberikan oleh suami. Next, Teh. Nah, motivasi yang diberikan adalah berupa penghargaan kecil seperti sanjungan kepada ibu karena telah memberi ASI maupun merawat bayinya dengan baik. Motivasi yang diberikan juga dapat berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari ibu, misalnya seperti pemenuhan dalam personal hygiene ibu. Kebutuhan merupakan suatu potensi dari diri seseorang yang perlu direspon dan ditanggapi. Ternyata dalam adaptasi psikologi ibu nifas itu sangat penting
motivasi dari suami. Karena apa? Karena dengan motivasi suami bisa mengurangi stres pada ibu nipas. Dalam ibu nipas, proses melahirkan adalah sesuatu yang membuat ibu banyak pikiran. Mulai dari ibu berpikir takut akan kelahiran bayinya tidak selamat, maupun yang lainnya. Sehingga fungsi dari motivasi suami itu sendiri membuat ibu semangat kembali. Motivasi seperti apa sih yang dapat dilakukan oleh suami? Yaitu motivasi materi maupun non-materi. Misalnya, mendukung ibu nipas dengan sanjungan karena telah memberikan ASI eksklusif yang baik pada bayinya. Yang selanjutnya, merawat bayi bersama-sama dan memperhatikan pola makan ibu dengan baik. Misalnya, suami menyiapkan makanan, hasil memasaknya seperti sayuran hijau, sehingga ibu dapat ada dorongan untuk makan banyak karena si ibu mulai berpikir untuk pemenuhan ASI untuk bayinya. Next, Teh. Jadi dapat disimpulkan dari jurnal yang tadi, yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan pada ibu nipas didapatkan bahwa motivasi suami sangat berfungsi bagi seorang ibu untuk bisa beradaptasi selama masa nipas berlangsung. Mungkin sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu TRC Aulia Citra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Teteh, terima kasih banyak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Terima kasih banyak kepada Teh Jija. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi jurnal yang kedua, yaitu tentang gambaran adaptasi psikologis Ibu Nipas di Desa Bandung, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, oleh Bahayu Mahardika, Mamik Ratnawati, Yuliati Ali. Nah, pada umumnya kemampuan penyesuaian diri pada masa nipas sangat penting untuk dijaga. Pelaksanaan yang kurang maksimal dapat menyebabkan ibu mengalami berbagai masalah, bahkan dapat berlanjut pada komplikasi masa nipas seperti baby blues, depresi, postpartum, psikosis, pascapartum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran adaptasi psikologis ibu nipas di Desa Bandung, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Nah, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi 240 orang, yaitu semua ibu nipas baik primi maupun multi di Desa Bandung, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang pada bulan Januari sampai Mei 2013. Nah, jadi untuk pencegahannya, jadi agar masa ibu nipas itu tidak mendapatkan hal seperti baby blues, terus depresi ya yang seperti itu. Jadi salah satu contohnya adalah adaptasi dengan umur, yaitu umur memengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pola daya tangkap dan pola pikirnya. Nah, terus juga ada adaptasi dengan pendidikan. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi juga, seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi. Baik orang itu orang muda atau maupun orang tua gitu ya. Jadi akan cenderung mendapatkan informasi dari orang lain maupun media massa. Nah, terus juga ada adaptasi dengan pekerjaan, yaitu pekerjaan adalah sangkaian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan atau diselesaikan oleh seseorang dengan jabatan atau profesi. Nah, jadi kalau misalnya beradaptasi dengan pekerjaan itu, jadi respon ibu yang bekerja akan waktunya lebih banyak waktu di tempat kerja ketimbang dengan anaknya. Maka dari itu, waktu bersama anaknya kurang gitu Teh. Jadi saling berinteraksi, saling bertukarnya susah gitu. Nah, terus juga ada adaptasi dengan persalinan. Jadi pengalaman sebagai sumber perilaku adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran perilaku dengan cara mengulang kembali perilaku yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi pada masa lalunya.
Terus juga kan ibu yang pertama kali melahirkan teh, tentu pengalamannya yang dimilikinya kan, kurang gitu, sehingga, beradaptasinya juga masih kurang dalam persalinan. Terus ada juga adaptasi dengan hari postpartum, yaitu ibu sudah mulai mampu mengontrol dirinya dalam hal kondisi fisik maupun emosi. Jadi semuanya itu rasa khawatirnya, terus kemampuannya berusahanya itu teh bisa menguasai gitu keterampilan merawat bayinya dengan cara meniru bidan atau memperawat tersebut gitu ya. Sampai itu teh 5 sampai 6 minggu ibu sudah harus bisa gitu beradaptasi di, hari postpartum atau merawat bayi tersebut. Terus kesimpulannya bahwa sebanyak 13 respon atau 43% adaptif, 17 responden 56,7% maladaptif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perilaku adaptasi psikologis ibu nipas dapat dilakukan dengan memberikan konseling atau penyuluhan kelas ibu hamil oleh tenaga kesehatan, bidan, dokter, atau perawat, dan diharapkan antara ibu nipas dan tenaga kesehatan dapat bekerja sama dengan baik. Nah, terus juga ada jurnal ketiga, asuhan kebidanan pada ibu nipas primapara dalam proses adaptasi psikologis di BPM Saptarum AMD Keb Desa Ploso Kerep Kecamatan Somobito Jombang oleh Ismiatun. Selanjutnya masa nipas puerperium dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu. Asuhan masa nipas merupakan masa yang rawan di mana ada berbagai resiko serta kendala yang dapat terjadi baik karena merupakan masalah fisik ataupun komplikasi lainnya. Adaptasi psikososial pada masa pasca persalinan bagi keluarga muda. Pasca persalinan adalah awal keluarga baru sehingga keluarga perlu beradaptasi dengan peran. Nah, jadi masa nipas itu asuhan yang merupakan rawan gitu bagi, keluarga muda atau, orang yang menikah dini gitu. Karena kan, masa persalinannya teh, kita teh ngerasa, "Aduh kok ini teh ada bayi," gitu, harus dinyusuin sama kita, harus dinetein gitu, terus, kita harus jadi orang tua yang belum tentu gitu kita juga baik gitu ya. Tapi kita itu harus berusaha agar lebih baik gitu. Nah, jadi masa nipas bisa juga menyebabkan terjadinya perubahan pada organ reproduksi, adapun dengan kondisi kejiwaan atau psikologisnya. Nah, jadi ibu hamil atau ibu masa nipas itu akan terganggu gitu, bukannya tanda kutip kejiwaannya, tapi lebih ke beliau teh lebih mentalnya akan terkuras gitu. Lebih akan terkuras, terus juga ibu mengalami perbedaan dari yang belum memiliki anak, kemudian lahir seorang anak, dan ibu kemudian harus menjadi orang tua dan seorang ibu gitu, akan mengalami gejala-gejala yang timbul setelah melahirkan. Jadi, kalau misalnya udah melahirkan gitu ya, jadi si ibunya teh kan harus netein teh ya, gini ya teh ya. Nah, jadi terus, ibunya teh bakal ngalami harus jadi orang tua yang baik, harus jadi orang tua yang soleh gitu, ataupun solehah. Jadi, gimana ya, bukannya berat, tapi jadi lebih ke kita akan siap nggak gitu, yang namanya baby blues kan banyak rintangannya ya gitu, terus juga harusnya ada dorongan dari suami agar tidak ada terjadinya baby blues. Keluarga juga, jadi harus banyak yang, menasehati dengan posisi yang positif, dihilangkan gitu yang negatifnya teh. Nah, terus juga bidan juga harus, memiliki peran penting gitu, untuk membantu orang tua tersebut gitu atau, teteh yang posisi teteh yang sedang persalinan. Maupun orang tuanya, maupun keluarganya atau suaminya harus, ada dalam perubahan gitu, dalam periode perubahan atau adaptasi ini, karena bidan paling penting gitu perannya. Nah, terus juga yang meliputi mengidentifikasi kapan orang tua dan keluarga tersebut tidak mampu dalam melakukan penyesuaian dengan baik. Jadi dalam penyesuaiannya teh, jadi beliau belum mampu gitu untuk, menjadi peran orang tuanya. Nah, terus jadi kesimpulannya proses pelaksanaan bimbingan
Proses adaptasi psikologis Ibu Nipas, Nyonya A, P1001 berjalan sesuai rencana dengan evaluasi akhir setelah 9 hari dilaksana kunjungan ke rumah klien tanpa hambatan dan komplikasi. Nah, paling segitu saja kesimpulannya dan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Terima kasih kepada TRC yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Teh Ayu Puji Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menerangkan jurnal 4, yaitu hubungan sosial support keluarga dengan adaptasi psikologis ibu postpartum primipara di RSIA Sri Kandi IB Jamber oleh Yulia Agustinus pada tahun 2016. Next, Teh. Di sini, peristiwa kelahiran merupakan hal penting dalam kehidupan keluarga. Nah, kelahiran seorang anak ini menyebabkan timbulnya suatu tantangan mendasar terhadap struktur interaksi keluarga yang sudah terbentuk, di mana kehadiran orang baru itu harus berinteraksi lagi. Periode masa nipas menjadikan krisis maturasi yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan psikologis yang mungkin disebabkan oleh situasi atau tahap perkembangan karena terjadi perubahan status dan peran. Di mana masa penyesuaian ini awal postpartum diperlukan oleh ibu dan keluarga untuk melakukan pendekatan. Next, Teh. Masa adaptasi psikologi ini sangat membutuhkan pendamping keluarga untuk melewati krisis situasi termasuk memaksimalkan kemampuan coping dalam beradaptasi. Nah, perubahan psikologi yang normal keluarganya sangat membantu, apalagi ibu yang pertama kali melahirkan atau baru anak pertama. Penelitian ini menggunakan desain korelasional dengan pendekatan cross-seksional populasi. Penelitian ini adalah ibu postpartum primipara di RSIA Sri Kandi IB Jember dengan sampel 30 orang. Next, Teh. Next, kesimpulannya, di bawah ada hubungan antara sosial support keluarga dengan adaptasi psikologis ibu postpartum primipara, di mana sosial support sangat mendukung kepada ibu masa nipas oleh keluarga. Rekomendasi dari hasil penelitian ini disarankan pada keluarga untuk lebih berperan aktif dalam memberikan dukungan untuk meminimalkan terjadinya adaptasi psikologis maladaptif. Next, Teh. Yang selanjutnya jurnal 5, yaitu adaptasi psikologis ibu postpartum pada fase taking in di rumah sakit. Dalam menjalani adaptasi ini, setelah melahirkan, ibu akan mengalami 3 fase, yaitu fase taking in, fase taking hold, dan fase letting go, yang sudah tadi dijelaskan oleh Teh Azizah ya. Fase taking in ini yaitu periode bergantungan, di mana pada saat tersebut fokus perhatian ibu akan tertuju pada bayinya sendiri. Dan ada fase taking hold, di mana masa yang berlangsung antara 3 sampai 10 hari sesudah persalinan. Yang selanjutnya ada letting go, di mana ibu dan keluarganya bergerak maju sebagai sistem dengan para anggota untuk berinteraksi atau beradaptasi baru. Nah, dalam fase taking ini, ibu akan mengalami masalah seperti emosi selama postpartum, di mana ibu itu mudah marah kepada anaknya atau anggota keluarganya atau gampang tersinggung. Disebabkannya itu dengan ketidaknyamanan fisik, pembekakan payudara, dan kelelahan semuanya berpengaruh terhadap reaksi negatif postpartum, di mana ibu merasa lelah dan harus dibantu oleh suaminya juga agar meringankan si ibunya. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari gambaran adaptasi psikologis ibu postpartum atau fase taking in di rumah sakit Baptis Kediri. Next, Teh.
Untuk kesimpulannya, adaptasi psikologis ibu postpartum atau fase taking in lebih dari 50% mampu beradaptasi dengan cukup. Oleh karena itu, petugas kesehatan atau perawat atau bidan perlu memberikan penyuluhan terhadap ibu postpartum dan diharapkan ibu mampu melewati fase taking in ini, dibimbing atau diasuh oleh bidan atau perawat. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Teh Ayu. Nah, mungkin di sini ada referensinya ya dari awal sampai akhir, yaitu dari jurnal 1 sampai jurnal kelima. Jadi, adaptasi psikologis ibu masa NIPAS secara normal dapat dialami oleh ibu NIPAS jika memiliki pengalaman yang baik terhadap persalinan, adanya tanggung jawab sebagai ibu, adanya anggota keluarga baru yaitu bayi, dan peran baru sebagai ibu bagi bayinya. Ibu yang baru melahirkan membutuhkan mekanisme penanggulannya atau yang tadi sering disebutkan dengan coping untuk mengatasi perubahan fisik karena proses hamil persalinan dan NIPAS. Maka tadi sudah dijelaskan apa saja sih yang termasuk adaptasi psikologis pada ibu NIPAS. Salah satunya yaitu motivasi dari suami, motivasi support dari keluarga, dan lain-lain. Mungkin sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena kami masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.